Halo semuanya, di video kali ini saya mau jelasin ke kalian tentang sistem cara kerja asuransi unit link. Jadi saya mau spesifik ini dulu aja, karena banyak orang nggak ngerti cara perhitungannya gimana. Orang bayar premi sekian, terus duitnya kemana aja sih? Terus tahu-tahu kalau misalkan mau dibatalin, loh kok duitnya habis? Nah, itu ada biaya-biaya sebetulnya. Nah, di sini gue mau jelasin tentang perhitungan biayanya itu. Kan belum lama nih asuransi kan banyak yang komplain. Asuransi dibilang penipu. Asuransi itu image-nya jadi jelek. Ya, ya banyaklah video-video yang di YouTube kalian bisa lihat atau di TikTok juga banyak. Dan gue sedikit mau membenarkan ya tentang mindset asuransi. Nah, asuransi itu bukan tempat investasi. Asuransi ya asuransi. Asuransi itu perlindungan. Pertanyaannya perlindungan terhadap apa? Perlindungan terhadap finansial. Perlindungan terhadap keuangan. Jadi gini, maksudnya adalah kalau kita sakit, jangan sampai kita punya duit tabungan, kita punya aset, ya kayak rumah, mobil, kayak kita punya investasi, saham, deposito, reksadana, bitcoin, terus jam, Patek Philippe, itu jangan sampai dijual semua. Karena gini, biaya rumah sakit itu mahal banget. Biaya rumah sakit itu per tahun bisa sampai 10% kalau lo cek di Google. Oke, gue langsung bahas aja ya tentang ke Excel-nya. Nah, ini tabel perhitungan nilai akun. Ini biaya-biaya dalam asuransi. Nah, ini contoh ya. Dia per tahunnya itu 31.320. Nah, ini ya di Excel ya. Nah, 31.320 itu duitnya kemana aja? Nah, kita lihat di sini ada biaya. Yang pertama ada yang namanya biaya akuisisi. Biaya akuisisi itu apaan? Biaya akuisisi itu bahasa gampangnya cuannya asuransi. Jadi asuransi kan juga butuh survive. Asuransi kan juga dia ada biaya operasional, dia harus bayar karyawan, dia harus bayar komisi agent. Nah, ini dari biaya akuisisi ini. Gitu. Kalau misalkan ada juga sih orang asuransi yang ngomongnya biaya pengalihan resiko. Nah, nomor 2 ini ada namanya biaya asuransi. Nah, biaya asuransi yang ini orang jarang tahu. Nah, nanti ini ada penjelasannya nih. Ini aku jelasin agak panjang nih soal biaya asuransi. Nah, kalau dicek di sini, ini ada di sini, di ilustrasi. Biaya asuransi. Nah, tahun pertama 8,7, tahun kedua 9,3, tahun ketiga 9,9. Dia setiap tahun naik biaya asuransi. Ya, catat. Setiap tahun biaya asuransi itu pasti naik. Oke. Nah, yang ketiga ada biaya administrasi. Di sini tahun polis ke-1 dan seterusnya sebesar 35.000 per bulan. Nanti langsung kali 12 aja berarti ya. Nah, ini balik ke Excel yang udah gue bikin tahun pertama nih. Bayar premi segini, 31,3. Dikurangi biaya akuisisi. Nah, ini 40% ya. Tadi kan 40% tahun pertama ini. Nah, ini tahun pertama 40%. Dia 9 tahun ya akuisisi itu. 40, 40, 40, 20, 20, 20, 5, 5, 5. Jadi makin lama makin kecil. Nah, untuk biaya akuisisi ini, dia setiap perusahaan asuransi itu beda-beda. Nah, kebetulan perusahaan asuransi ini, itu biaya akuisisinya 9 tahun. Nah, tapi ada juga kayaknya yang cuma 6 tahun, atau mungkin 7 tahun gitu. Ya, masing-masing suka-suka dia lah. Bagaimana cara dia ngambil cuan. Nah, ini biaya akuisisi tadi 40%. Nah, sisanya ini kan 18.792 setelah dikurangi biaya akuisisi. Nah, inilah gue sebut aja ini sisa yang pertama. Nah, ada yang namanya biaya asuransi. Nah, itu kan termasuk biaya tuh. Nah, kalau kita cek di sini 8,7, 8.778. Terus dikurangi lagi sama biaya admin. Tadi 35.000 kali 12, 420.000. Sisanya segini, 9,5, 9594. Nah, 9594 baru yang dimasukin ke dalam investasi. Pertanyaannya adalah investasinya itu dimasukin ke mana? Nah, investasinya itu dimasukin ke dalam reksadana. Jadi kalau misalkan kalian dilihat di ilustrasi, itu ada tuh yang kayak grafik-grafik. Nah, itu investasi. Nah, investasi itu dibagi menjadi 3. Pasar uang, terus pendapatan tetap sama saham. Nah, bedanya adalah kalau misalkan pasar uang itu kan masuknya ke deposito, jadi dia cenderung dia cenderung naik, tapi paling ya kecil lah, cuma 2-3% lah, atau mungkin 4%, tapi itu nggak banyak. Nah, terus kalau misalkan pendapatan tetap itu masuknya ke obligasi, surat utang, ya bisa surat utang pemerintah ataupun mungkin surat utang corporate perusahaan. Terus yang ketiga itu masuknya ke saham. Kalau saham gini, dia memang
naiknya bisa tinggi, naiknya mungkin bisa lebih dari kedua yang tadi, tapi kan turunnya juga bisa lebih tinggi, high risk high return. Nah, kita nggak tahu ke depannya itu kayak gimana. Kalau misalkan, kalau misalkan ada kayak COVID kayak gini lagi, itu anjur lagi. Jadi gini, dari 9,5 ini, itu ada yang namanya NAV. NAV itu harga reksadana per unit. Per satu unit, ya, ini harganya misalkan contoh ya, 1055 perak per unit. Nah, dibagi aja ini. Total segini, dibagi ini, NAV, dapatlah segini, 9.089 unit. Ini unit ya. Itu kenapa disebutnya asuransi unit link. Jadi unit link itu reksadananya. Asuransi plus reksadana. Jadi bisa dibilang di asuransi itu lu punya akun reksadana. Nah, reksadananya itu bisa masuk kemana aja. Nah, biasanya gini, asuransi juga nggak mau rugi dong. Dia nggak mungkin, misalkan asuransi A, terus masukin fundnya ke fund B, C, D, nggak mungkin. Dia juga mau cari untung juga dari reksadana. Karena dari reksadana kan dia dapat fee. Nah, dia dapat fee-nya itu kan ya lumayan berapa persen kan buat keuntungan dia juga. Dana kelolaan dia sendiri lah. Nah, kalau gue pribadi investasi masukin aja ke fixed income. Ya, fixed income itu yang reksadana pendapatan tetap, yang obligasi. Ya dia tetap bisa turun, tapi kan setidaknya resikonya nggak terlalu besar lah. Kenapa gua saranin masuk ke fixed income? Karena lu di asuransi ini, reksadana lu tuh bukan buat gede-gedean, bukan buat investasi supaya lu untung gede, bukan. Tapi yang penting gini, duitnya stay tetap gitu aja, jangan sampai turun terlalu dalam. Nah, ini kan asuransi unit link. Nah, kalau asuransi yang tradisionalnya itu cuman biaya asuransinya doang kalian bayar. Kalau asuransi yang tradisional ya, sebenarnya nggak plak-plakan asuransi, nggak plak-plakan biaya asuransinya doang sih. Dia juga tetap memperhitungkan biaya lain-lain lah buat cuannya dia. Gitu, mungkin dari 8,7 mungkin bisa jadi 11 juta atau 12 juta. Ya, cuman gue nggak tahu bagaimana mereka meramunya. Intinya kalau asuransi tradisional tuh udah dipaketin deh. Harga segini tuh udah termasuk biaya asuransi, biaya admin, biaya akuisisi, mungkin biaya lain-lain dan apa udah gue nggak tahu dah. Nah, itu bedanya kalau biaya asuransi tradisional. Jadi kalau asuransi tradisional yang kesehatan ini pasti akan lebih murah, nggak segini preminya, nggak ada investasinya soalnya. Gitu. Nah, ininya nanti ada tujuannya investasinya. Tahun kedua lu bayar lagi segini, sama akuisisi segini, sisa segini yang pertama, terus biaya asuransinya naik 9,3 gitu. Biaya asuransi sisanya udah tambahin aja nih, jadi 18.570. Nah, kalau kalian cek ini nih ya, ini kan 18.570 harusnya sama dengan ini ya. Yang tahun pertama ini 9594, yang tahun kedua ini 18.570. Nah, ini bedanya apa nih tingkat investasi? Nah, kalau dalam asuransi nilai tunai ini estimasi namanya. Jadi kita nggak boleh menyebut ini pasti. Nah, masalah gini, zaman dulu kan banyak yang bilang ini, pasti dapat segini. Nah, itu salah, itu miselling. Jadi kalau yang namanya estimasi itu ya nggak pasti. Nah, negatif ini maksudnya investasinya minus 1%. Tanpa pertumbuhan ini minus lagi. Dia 0%. Jadi nggak naik, nggak turun. Ya, kayak misalkan ini, kan gue langsung bagiin ini tuh. Bagiin NAV ketemu unit, nah tahun kedua juga sama nih. Ini 0%. Ini 0% investasinya dengan asumsi. Nah, tapi kan gue rasa juga nggak mungkin 0% lah. Kalau lu masukin ke fixed income minimal, ya setahun adalah 3%, 4% lah. Ya kalau bagus bisa sampai 7 atau 9. Gitu, kalau lagi hoki. Nah, rendah ini dengan asumsi 3%, tinggi 7%. Tapi kita ambil pahitnya aja lah tanpa pertumbuhan. Nah, di tahun keempat ini dia mulai berkurang nih akuisisinya jadi 20%. Ini terus jadi 5%, nah di tahun ke-10 udah nggak ada. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau beli asuransi di agen asuransi, ya asuransi A, B, C, D, nah kalian tanya biaya akuisisinya berapa. Terus biaya adminnya berapa, biaya asuransinya gimana. Kalian tanya detail. Ini ya biaya asuransi. Nah, gue mau ngomongin biaya asuransi nih. Biaya asuransi ini tiap tahun naik. Ya, tiap tahun naik dan akan ada suatu saatnya di mana biaya asuransi ini jauh lebih besar dibandingkan premi yang dibayarkan.
Contoh ya, kalau misalkan di sini ini deh di tahun ke-22. Biaya asuransinya 33,9 juta. Sedangkan dia bayar premi cuman berapa? 31 juta. Nah, ini 33. Coba ya kita lihat tabelan di sini ya. Nah, ini 22 nih tahun ke-22. Nah, ini ya 33,396. Nah, tahun ke-22 ini dia kan biaya asuransi segini nih 33,9. Biaya asuransi segini, preminya segini. Nah, ini dikurangi, ini kan gak ada akuisisi ya. Langsung dikurangi biaya asuransi, dikurangin admin, sisanya segini. Minus 3 juta. Nah, minus 3 juta ini nanti akan ngambil ke nilai akunnya. Gitu caranya. Itu. Nah, nilai investasi ini, nilai akun. Nah, nilai akun ini juga bisa berfungsi sebagai kalau kita misalkan mesti cuti premi. Nah, cuti premi itu apa? Jadi cuti premi itu adalah kita tidak bayar premi asuransinya ini, kita tidak bayar premi regulernya, ya kita tidak bayar 31 jutanya ini, tapi kita bayar ininya aja, biaya asuransi sama admin. Nah, biaya asuransi sama adminnya ini, dia akan motong ke nilai tunainya. Misalkan contoh ya, tahun ke-10 nih, gue nggak ada duit gue nggak mau bayar yaudah, lu nggak bayar ya. Anggaplah lu punya nilai akun segini, 112 juta. Nah, lu kan punya biaya asuransi tahun 11, tahun ke-10 segini nih. Biaya asuransi sama admin, anggaplah 16 juta ya. 16 juta tambah ini. Nah, lu punya biaya di tahun ke-10 segini. Ya udah, ini tinggal kurangin aja. Nah, terus nilai akun lu jadi segini, berkurang. Gitu. Berikut seterusnya, lama-lama akan habis. Nah, kalau udah habis gimana? Tutup asuransinya. Setahu gue asuransi sekarang udah nggak bisa otomatis. Jadi kalau kalian mau ngajuin cuti premi, itu kalian harus ngajuin. Ya, itu salah satu yang ada di aturan OJK yang baru. Nah, biasanya juga asuransi ada yang namanya cashback nih. Nah, cashback ini kalau di sini istilahnya ini ekstra alokasi premi. Nah, cashback ini masing-masing asuransi punya aturan yang berbeda. Ya, ada yang ngasihnya misalkan di tahun ke-10, 15, 20, 25 per 5 tahun. Terus ada juga, nah kalau yang asuransi ini kebetulan dia ngasihnya setelah di tahun ke-11. Dia ngasihnya mulai tahun ke-11 sampai seterusnya. Nah, ini cashbacknya gede loh dia. Nah, tahun ke-11 sampai ke-20, dia cashbacknya sebesar 15% dari premi tahunannya. Premi tahunannya kan 31 juta nih. Nah, ini cashbacknya 15%. Nah, jadi cashbacknya itu dimasukin ke nilai akun yang tadi investasinya. Jadi dibeli reksadana lagi. Jadi intinya reksadananya itu dompet. Jadi buat cadangan. Nah, reksadana ini kalau mau diambil bisa nggak? Bisa. Nah, itu namanya ini, biaya penarikan nilai akun premi dasar. Jadi ada yang namanya premi dasar, ada namanya premi top up. Nah, kalau premi dasar itu yang sisaannya tadi. Ya, yang tadi setelah premi dikurangi akuisisi, dikurangi asuransi, dikurangi admin. Nah, itu premi dasar masuknya. Nah, ada namanya nilai akun premi top up. Jadi kalau nilai akun premi top up, itu biasanya di luar premi yang 31 juta tadi. Itu misalkan 1 juta sebulan gitu. Itu langsung lu beliin reksadana. Ya, itu dibeliin reksadana. Tujuannya ya untuk nambah-nambahin nilai akun. Nah, kalau di sini sih aturannya ya, di asuransi yang ini, penarikan nilai premi ini ini ada penaltinya. 95%, 90, 70, 50 itu penalti. Jadi misalnya di tahun ke-4 nih, contoh di sini ya. Tahun ke-4 ada nilai tunai 40 juta. Gue mau tarik 20, gue tarik 10 juta. Nah, lu kena penalti 50% dari 10 juta. Berarti lu cuma terima 5 juta. Sedih memang. Makanya jangan tarik. Makanya kalau beli asuransi, pikirin jangka panjang. Gitu. Asuransi itu biaya basic ya. Jangan ngarepin duit balik. Nah, di tahun ke-8 dia baru 0%. Jadi misalnya di tahun ke-8 dia ada nilai tunai, misalkan ini ya, di akhir tahun ke-8 itu ada 94 juta. Lu mau ambil 10 juta, ya lu dapat 10 juta. Gitu, nanti nilai tunai lu sini akan berkurang. Ya, gue mau bahas cashback lu ya. Nah, ini cashbacknya, nah tujuan dari asuransi ini ngasih cashback apa? Asuransi yang perusahaan ini ya, untuk ngimbangin ini sebetulnya. Jadi kan biaya asuransi tiap tahun naik nih. Nah, dia baiknya adalah dia ngasihin cashback. Tujuannya adalah supaya asuransinya itu tetap bertahan hidup.
gitu. Nah ini kan baru tahun ke-25 nih. Nah ini kalau misalkan kalian lihat di sini ya, nih tahun ke-40, umur 83, ini udah 0 bintang-bintang-bintang, ini udah nggak ada nilai tunainya. Nilai tunainya habis. Nah nanti kalau misalkan nilai tunainya habis, mungkin 40 tahun atau 50 tahun ke depan, lo disuruh top up, disuruh masukin ke nilai akun reksadana tadi. Tujuannya apa? Supaya biayanya motong langsung ke sana. Tapi ya asuransi ini ya, dengan cashback sebesar ini, kalau menurut gue ya harusnya bisa bertahan lama loh. Harusnya ya. Ini asuransi, ini salah satu perusahaan asuransi yang bagus, yang terbesar juga di Indonesia. Oke, lanjut. Nah ini harusnya sama ya ilustrasinya ya, gue bikin ya perhitungannya ya. Ini 265 794, tahun ke-25 25 794. Udah sama. Ini rumus semua. Nah ini udah mulai minus-minus nih tahun segini nih biaya asuransinya.